Drama terungkap, laku 1,5 miliar ternyata pembelinya adalah ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mendedikasikan lukisan karyanya untuk dilelang. Lukisan itu berhasil dilelang dengan tawaran sebesar 510 juta rupiah. Acara lelang itu digelar di TIM, Jakarta Pusat, Kamis 24 Agustus 2023. Acara itu diinisiasi oleh Jogja Disability Arts dan Yayasan Urundaya Kota. Lukisan itu berjudul Kabut Pagi di Dusun Sunyi. Lukisan tersebut diketahui baru diselesaikan pada pagi ini. Selesai jam 7:37 pagi, saya mulai kemarin, selesai tadi pagi, kata SBY. Lukisan bergambar pemandangan sawah dan pegunungan dengan suasana di pagi hari yang masih diselimuti kabut itu dituangkan dalam kanvas berukuran 90 x 60 cm. Saya melukis sebuah pemandangan alam di tanah air kita, suasana pedesaan pagi hari, masih ada kabutnya. Langit belum cerah benar, tetapi tetap indah, kata SBY dalam sebuah video yang ditampilkan. Mulanya lukisan dihargai 100 juta rupiah, kemudian lukisan itu ditawar oleh sejumlah orang, menjadi 400 juta rupiah, lalu menjadi 410 juta rupiah, 425 juta rupiah, 475 juta rupiah, dan berakhir di 510 juta rupiah. Lukisan itu berhasil dimenangkan oleh Wakil Ketua MPR Syarif Hasan dengan 510 juta rupiah. SBY pun memberikan langsung sertifikat lukisan tersebut kepada Syarif. Diketahui Syarif merupakan salah satu kader Partai Demokrat. Dia juga mencalonkan sebagai caleg DPR RI. Sementara itu, Ketum Partai Demokrat sekaligus putra pertama SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan lukisan itu baru diselesaikan oleh SBY pada pagi hari ini. Dia menuturkan hasil lelang sepenuhnya akan diberikan ke Jogja Disability Arts. SBY sendiri mendedikasikan sebuah lukisan yang manis, yang bagus, yang baru selesai tadi pagi, yang kemudian juga dilelang, kata AHY. Hasil lelang itu sepenuhnya akan diserahkan untuk kemajuan Jogja Disability Arts. Mudah-mudahan para pelukis dapat terus berkarya dan terus mengisi ruang estetika di Indonesia ini, imbuh dia. Dalam pidatonya, SBY mengaku sebagai pendatang baru di dunia seni lukis. Menurutnya, transformasinya ini digelutinya setelah 30 tahun mengabdi sebagai prajurit TNI dan 10 tahun di dunia politik dan pemerintahan. Teman-teman seniman, budayawan yang berkenan hadir pada malam hari ini, salam kenal, saya pendatang baru di dunia seni dan kebudayaan. Ada yang bilang saya mu'alaf di dunia seni dan kebudayaan, kata SBY. Tidak hanya lukisan SBY, putra SBY, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, turut serta dalam lelang dan membeli lukisan seorang seniman bernama Nasirun sebesar 95 juta rupiah. SBY belakangan ini menekuni hobi melukis. Berbagai lukisannya kerap diunggah di akun Instagram mendiang istrinya @ani Yudhoyono. Baru-baru ini SBY membangun museum dan galeri SBY Ani yang terletak di tepi Jalan Lintas Selatan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bagaimana menurut Anda? Kena sentilan Jokowi, kena tuampolan Gibran, Prabowo ngos-ngosan, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada dua orang yang amat sangat populer menjelang Pilpres 2024, yakni Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Mereka berdua seakan jadi matahari kembar yang terang benderang. Dalam arti dikenal oleh mayoritas rakyat negeri ini, menjadi perhatian publik dimanapun mereka berada. Presiden Jokowi punya angka kepuasan terhadap kinerjanya yang sangat tinggi, sementara Gibran punya prestasi sendiri. Terlepas dari statusnya sebagai anak presiden, sebagai wali kota Solo, Gibran sudah bikin banyak terobosan dan terkenal gercep dalam menanggapi keluhan warga. Sehingga angka kepuasan masyarakat Solo terhadap kinerja Gibran pun membumbung tinggi mencapai 96%. Gibran juga sangat dikenal di medsos, oleh kawan maupun lawan. Beberapa kali terlihat Gibran menyapa netizen yang memusuhinya dengan cara yang kocak ya. Bahkan pernah meminta maaf pada lawan politik yang mengkritiknya.
Bukan karena Gibran beneran salah, tapi karena Gibran memang sedang mengajarkan kesantunan pada warga masyarakat. Kombinasi Presiden Jokowi dan Gibran memberikan dasar yang kuat untuk menarik para pemilih. Generasi yang lebih muda, para pemilih muda dan pemula akan memperhatikan siapa yang didukung oleh Gibran. Sisanya para pemilih lama akan melihat pada siapa yang didukung oleh Presiden Jokowi. Prabowo sudah membuktikan bahwa kedekatan dengan Presiden Jokowi dan Gibran itu memberikan efek positif pada elektabilitasnya. Dari yang dulu hanya di urutan ketiga, angka Prabowo terus naik hingga sempat merajai survei-survei. Tapi, ada tapinya, Prabowo ternyata hanya ingin berkuasa. Ini tercetus sendiri dari mulutnya dalam momen deklarasi dukungan dua partai baru, Golkar dan PAN. Mau berkuasa loh ya, bukan mau memimpin negara dan bangsa, bukan mau melayani rakyat, tapi mau berkuasa. Beda banget sama Presiden Jokowi. Prabowo akhirnya membuka topengnya sendiri. Niat mau nyapres, kalau sekedar mau berkuasa, itu sih buat kepentingan diri pribadi, bukan demi kepentingan rakyat. Prabowo seakan mulai menabuh genderang perang. Ini ditambah dengan sudah terungkapnya strategi politik kubu Prabowo, yakni menjual kedekatannya dengan Presiden Jokowi dan Gibran. Jualan baliho foto Jokowi, bukannya jualan prestasi. Jualan isu Gibran dijadikan cawapres. Bahkan diduga di balik layar, juga sudah ada yang bermain menyetir media. Seakan ada perpecahan di antara Presiden Jokowi dengan PDIP atau Ibu Megawati. Pemberitaan di media itu kan bisa disetir ya, misalnya dengan memberitakan pendapat dari pengamat politik, yang bisa saja disangka publik sebagai berita beneran. Padahal hanyalah pendapat atau opini dari seorang pengamat. Adik Prabowo juga menyebut bahwa dukungan Golkar dan PAN terhadap pencapresan Prabowo adalah atas restu Presiden Jokowi. Nah, ini juga sama. Mana buktinya Presiden Jokowi menyebut kata per kata bahwa beliau merestui dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo? Kan gak ada. Isu arahan Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo itu akhirnya dibantah oleh Presiden Jokowi, PAN, dan bahkan oleh Gerindra sendiri. Nah, dari kasus ini kan kita bisa melihat bahwa memang sepertinya ada yang bermain-main dengan media, berusaha mengarahkan pemberitaan media seakan ada dukungan Presiden Jokowi terhadap pencapresan Prabowo, seakan ada perbedaan dan perpecahan di antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Seakan Presiden Jokowi sudah membelot dari arahan partainya yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Padahal jelas-jelas Pak Jokowi hadir ketika Ibu Megawati mengumumkan resminya Ganjar Pranowo jadi capres yang diusung oleh PDIP. Jelas-jelas Pak Jokowi menyebut Ganjar sebagai pemimpin masa depan yang berani dan punya nyali. Jadi wajar ya kalau saya pernah bilang dalam tulisan sebelumnya bahwa dunia politik tanah air sudah memasuki masa perang. Presiden Jokowi juga ikut dalam perang, tentu dengan cara yang terbatas. Tidak bisa atau belum bisa dengan cara sangat frontal, karena kan belum memasuki masa kampanye capres. Sementara yang maju nyapres ini kan salah satunya merupakan anak buah Presiden Jokowi sendiri dalam kabinetnya. Masa gara-gara mau nyapres melawan capres usungan partai Pak Jokowi, terus Pak Jokowi memecat yang bersangkutan dari jabatan menteri? Kan nggak begitu caranya. Oleh sebab itu Presiden Jokowi hanya memberikan sentilan-sentilan yang sifatnya umum, tidak mengarah pada satu sosok capres. Itu yang terjadi dalam pidato Presiden dalam sidang tahunan MPR beberapa hari lalu ya. Di dalamnya Pak Jokowi menyebut beliau bukan Pak Lurah, bukan ketua umum partai, bukan ketua koalisi partai, bahwa beliau kerap dijadikan tameng oleh para elit politik, dipasangkan dengan capres dalam baliho-baliho. Hayo, siapa itu? Presiden Jokowi juga menyentil sebutan-sebutan kasar seperti plonga-plongo dan Fir'aun. Hayo, siapa yang menyebut Pak Jokowi plonga-plongo? Presiden Jokowi juga sempat menyentil soal jalan tol yang tidak bisa dimakan. Ini juga kayaknya familiar ya, dulu pernah ada yang ngomong gitu. Presiden Jokowi kalau nampel itu bisa komplit ya, walaupun nggak menyebut nama, tapi yang dengar bisa paham kok, bahwa ada capres yang menjadikan Presiden Jokowi sebagai tameng, seakan kinerja dan prestasi dia sama dengan Pak Jokowi. Padahal dia setor tampang aja, nempel-nempel Pak Jokowi. Padahal dulu petinggi partainya suka merendahkan Pak Jokowi, sekarang malah jualan prestasi Pak Jokowi. Des, kena deh. Sementara Gibran yang diisukan bakal jadi cawapres Prabowo dan disebut-sebut sangat akrab dengan Prabowo, tahu-tahu jadi berita juga yang nampol. Bahwa Gibran belusukan menempel stiker bergambar Jokowi Ganjar di rumah-rumah warga di Solo. Ini juga nampol, karena ada beberapa kali pertemuan Prabowo dengan para relawannya di Solo. Sedangkan penempelan stiker oleh Gibran itu merupakan arahan dari partai dari PDIP.
Artinya Gibran jelas dong pamer kesetiaan terhadap partainya, ya masa Pak Jokowi nggak setia? Saya yakin ya, tampolan dari Pak Jokowi dan Gibran ini mulai bikin Prabowo ngos-ngosan. Ditambah dengan masalah Budiman Sujatmiko yang akhirnya dipecat PDIP karena mendukung Prabowo. Setelah sebelumnya Budiman sempat kena sliding Gibran dalam acaranya PSI. Itu loh ketika Gibran sambil senyum-senyum menyindir Budiman soal pemecatan ketika Budiman menyebut PDIP sebagai partai kami. Pembelotan Budiman itu kan awalnya seperti mendatangkan keuntungan buat Prabowo, namun ternyata nggak ngefek. Publik ternyata melihat itu sebagai sebuah pengkhianatan. Budiman pun jadi politisi tercela, sudah tidak lagi dipandang sebagai mantan aktivis yang hebat. Wadah. Sementara itu angka Ganjar Pranowo dalam survei terakhir mulai rebound alias balik menanjak kayak dulu. Gak cuma dari satu lembaga survei ya, tapi dari 3 lembaga, yakni Indikator Politik, dari Litbang Kompas, dan juga dari lembaga SNRC. Bahkan angka elektabilitas PDIP sebagai partai pengusung Ganjar juga ikutan naik dalam survei Litbang Kompas. Nah kan, gimana Prabowo nggak ngos-ngosan coba? Kena tampol, lalu strategi dengan Budiman gagal total dalam survei pun menurun. Ini baru sentilan ya, belum perang frontal sama Pak Jokowi dan Gibran. Ketika mereka sudah bisa ikut kampanye, saya kira kubu Prabowo harus mulai menyusun strategi baru yang juga mengusung prestasi dan kinerja Prabowo. Cobalah kampanyekan kerja nyata Prabowo itu apa, tanpa bawa-bawa Presiden Jokowi. Belajar untuk mandiri, karena beberapa waktu ke depan, ada masanya baik Pak Jokowi maupun Gibran sudah tidak lagi bisa ditempeli oleh Prabowo. Begitulah ngos-ngosan, kura-kura memang juara. Bagaimana menurut Anda?